Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Hari ini lagi ada launching sentra ikan hias. Di sini banyak sih macam-macam ikannya, ada ikan cupang, ada ikan koi, ada ikan berbagai macam ikan. Mau lihat keseluruhannya? Yuk kita ikuti. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing untuk beragama Islam, mungkin mengaminkan dan yang masing berdoa dan masing-masing. Allahumma ta'ala berkhair wa barakah wa barakah wa barizki wa barakati wa barakati wa barakala wa jana. Allahumma atina min dunya wa adil akhirat wa subhana bi'akhir Qur'an yasin wa nabiyil karim sarbu berahmat Rabbana amin ya rabbal alamin. Dua-duanya boleh Pak. Silakan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberi kata-kata. Pertama-tama terima kasih buat Ketua Pak Tono, panitia, Andri, Bang Ali, dan segala rekan-rekannya yang semua bersemangat yang berada di sini. Saya atas nama manajemen Gembrong Baru sangat senang diberi kepercayaan untuk mewadahi komunitas cupang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena kalau melimpahkan rahmat kepada kita, Kalau saya enggak, nggak salah cuma tapi dari saya aja. tapi apa kadang-kadang nggak berkata-kata. Silakan. Silakan. Oh, monggo Mas Tono. Silakan. Kadang-kadang Mas Barok ini suka malu-maluin. Ayo silakan dimulai. Silakan. Teng. Itu dia dipotong. Kamu jangan keren loh. Programnya sudah. Oke, di sini kita bisa lanjut. Teman-teman boleh langsung lapar, boleh langsung bangga. Oh ya, jangan lupa. Kita sekarang ada promo 50.000 nih. Siapa mau beli? Bang Barat itu mau beli langsung ya? Bang Barat beli langsung gitu. Bang Barat mau? Orang-orangnya. Bang Barat berapa? Jelas. Oke, Mas Tono, Mas Banyu, saya terima kasih teman-teman panitia, teman-teman pelapak. Sekarang kita harus semangat, kita harus melapak tiap hari di Gembrong Baru. Kita di Gembrong Baru buka dari jam 8 pagi sampai jam 10. Tiap hari kita semangat, kita sama-sama salam satu ayat. Ya, jangan hanya senyum aja, tapi di hati kita jalani, di hati aja. Oke, baik teman-teman, pembukaan sudah selesai. Mari silakan melapak. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ini nih peraturan perdagangan ada berapa lama kira-kira di pasar Gembrong? Oh, di sini kita ada 37 lapak. Oh, 37 lapak. Tapi kalau untuk pedagang-pedagang baru atau gimana? Yang ingin ikutan, Yang mau ikutan gimana tuh? kita silakan aja hubungin Mas Andri atau hubungin saya, mungkin aja dia. Bagi yang berminat nanti kita letakkan, karena di sini penuh, kita ada tempat lagi di samping. Mungkin teman-teman udah bisa pernah ikutan di samping. Di samping itu di mana? Di Oh, di belakang itu. Nah, di belakang di samping. Oh, di sampingnya ada tuh. Dulu kita pernah bikin event di situ, bazar sebulan. Gitu. Samping itu kemudian kelihatan orang jalan. Gitu. Ini kalau nggak di sini bisa nyari di dalam, nggak di samping.
Terus kalau untuk lapaknya itu kira-kira untuk per bulan atau per hari untuk per bulan. Oh, Ada per bulan 300.000. oh untuk per bulan itu 300.000 Pak ya? All in, jadi udah ada listrik, air. Oh, listrik air itu udah termasuk ya? Dan ini juga fasilitasnya juga untuk lahan parkir atau bisa ya untuk lahan parkir? Iya, ada lahan parkir di atas. Di atas ada lahan Mobil, parkir, motor, sekolah yang ada juga ya. musola. Dan WC juga ada juga ya. Oh. Kalau Bapak ini sebagai Saya ketua paguyuban. Oh, Dan ketua saya paguyuban. dipercaya sama teman-teman jadi ketua paguyuban sentra ikan hias Gondrong. Bersama-sama teman-teman Bang Ali, Bang Beda, Bang Baro, Bang Andri dan teman-teman. ya mungkin ada yang mau tambahin? Ya, aku mau tanya, kan di sini kan untuk dekat sama toko-toko, apakah nanti bisa menjadi masalah atau tidak? Soalnya kan ini depannya itu toko, sedangkan di sini lapak ikan hias. Iya. Sebenarnya kita ada koordinasi sama manajemen mempersilahkan kita menggunakan lahan di depan ini gitu. Nah, intinya kita ketika ada pengunjung nggak mengganggu jalan ketika mau masuk ke dalam gitu. Di dalam ada seniman juga ada, di depan ada yang jualan apa tangkapan bayi ya. Ada jual toko buku juga, ada barang antik juga. Jadi kalau kita ke bawah ada mainan anak-anak juga gitu. Kita intinya sih kolaborasi. Kita pedagang di sini nanti bisa kolaborasi sama teman-teman yang ada di dalam gitu. Lukis ikan cupang gitu kan, pedagang kaligrafi kita bisa kolaborasi gitu. Saling bekerja Saling. ya, dan saling menghargai. Iya. Ya. Nah, untuk peserta di sini, maksudnya untuk penjualnya nih, apa khusus dari kota Jakarta Timur saja atau dari kota-kota lainnya? Kebanyakan sih mayoritas di Jakarta Timur, tapi kita terbuka kok dari berbagai wilayah. Yang mau ikutan monggo silakan gitu. Dari kalau teman-teman yang di rumahnya tinggal di Depok sih ada, cuman mereka berniaga di Jakarta Timur, di BKT atau di negara gitu, mereka buka lapak di sini sekalian gitu. Ini kebanyakan yang jualnya apa jenisnya, ikan cupang aja atau ikan koi? Kita menamakan tempat ini kan sentra ikan hias gitu. Jadi karena memang lagi booming sekarang ikan cupang, kebanyakan mayoritas ikan cupang. Tapi ke depan kita akan lengkapi dengan ikan hias lain, ikan gepi, ikan arwana, dan yang lain-lain ikan hias lah. Mungkin nggak di sini, nanti bisa di samping kita meramaikan, dan kita rencana mudah-mudahan nggak ada halangan. Tahun depan kita mau grand launching, soalnya nanti antusiasme teman-teman besar, ada pedagang lain yang ikut bergabung di sini, ya, kita akan grand launching nanti bersama-sama di 2021. Mudah-mudahan. Iya, 2021 launching grand launching, tadi kan workshop ya. Grand launchingnya nanti 2021 bareng dengan sektor yang samping dan belakang. Iya, gitu. Mau nanya lagi nih Pak, kalau untuk buka tutupnya ini sampai jam berapa itu? Kita buka jam 8 pagi. Buka jam 8. Jam 8 pagi, tutup jam 10 malam. Setiap hari. Setiap hari. Jadi nggak ada libur, kecuali pedagangan kalau mau libur nanti koordinasi sama teman. Intinya kita memfasilitasi teman-teman yang hobi ikan hias gitu, yang mencari alternatif tempat di Jakarta Timur. Kemudian tempatnya kan ini lumayan strategis. Mobil lalu lintas lalang, mobil motor, kita parkiran juga ada, kualitas lengkap. Jadi ya, kita berharap nih alternatif teman-teman untuk mencari ikan hias. Kami berharap. Dan nanti bisa launching untuk yang mau keluar. Amin, mudah-mudahan. Ya. Iya Mbak, Kenalin aku Tia dari Oh, iya, Mbak Tia. Channel. iya Mbak Tia. Dengan siapa ini apa? Ane dengan Ali, Bang Ali gimana ya? Bang Ali. Oke, Bang Ali. Boleh kita ngobrol? Oke, siap Mbak Tia. Bang Ali di sini kalau boleh tahu pakai apa? Ya, Ali pakai apa nih? Dah bang. Ya inilah. Nah, Membina siap Bang Liba. siapa yang mencetuskan ide untuk mengadakan bazar di tempat ini? Apa sih yang menjadikan di sini sebagai pusat sentra ikan hias? Jadi sebenarnya nih
ya ide dari kawan-kawan semua ya. Kata kita ya mah misalnya saling dukung, support juga doa. Jadi alhamdulillah dengan ini ya inilah terbentuk sentra ikan hias. Awalnya kan ikan cupang nih Mbak ya. Nah cuman karena ikan hias ada sebagian yang masuk komunitas, ya alhamdulillah juga ada gitu. Ya. Kalau boleh tahu pesertanya dari mana aja? Dan siapa aja? Kalau boleh tahu di sini pesertanya siapa aja? Ini kebetulan campur-campur. Ada yang dari Bekasi juga, ada dari apa? Dari Cakung, campuran. Juga dari Klender, Bambu, campuran juga ada. Paling jauh dari mana? Kalau paling jauh itu ini juga belum tanya-tanya. Cuma sih bingung juga ya kalau dibilang iya gitu sama dia. Kali makasih banyak atas waktunya. Ya, Mbak. Semoga bazar ikan hias di sini ramai dan Amin. lancar dan banyak rezeki dan Amin. banyak pengunjung yang membelinya. Amin. Oh. Terima kasih. Kenal dengan siapa? Anong kapan? Kan Anong Super. Iya, Anong kapan? Aku boleh lihat-lihat? Boleh, boleh silakan. Kalau boleh tahu ini Mana? semuanya. Oh ini ada Black Series nih. Oh ini Black Series. Ada Avatar, ada apa namanya Fatir, ada Black Soil juga seriannya yang hitamnya. Yang ini MG, NG. MG. MG. Yang guys. Bawa Bluri, Luri. ininya Multi, Andy, itu juga produknya MG. Ini yang kalau boleh tahu rank harganya dari berapa sampai berapa? Dan harganya kita di sini dari 50. Oh ini yang di bawah. Yang di bawah dari 50. Bahkan kita sekarang lagi kita sampai 500 ke atas. Yang paling mahal yang mana kalau boleh tahu? Yang ini sih saya bawa yang ini. Ini Avatar. Berapa yang ini harganya? 500.000. Ikan segitu gimana? Ya, karena proses operasinya kalau Avatar. Ya, kalau kata orang mesti sabar ya. Yang lain bisa mutasi 4 bulan, ini bisa lebih dari 4 bulan. Oh gitu. Bisa 6 bulanan kan. Untuk makannya apa? Makanya biasanya saya hampir Tir. nyamuk. Kalau lagi BW cacing darah dari sini. Terus sling itu aja. Ini kenapa? Kan ini kan airnya putih aja ya warnanya, di air bening. Aku lihat kan di sebelah itu ada yang warnanya biru, ada yang kuning. Ini kenapa milihnya warnanya bening aja? Nggak dikasih warna? Sebenarnya sih kita sih biasanya di mix ya, misalnya seminggu air biru, seminggu lagi air bening, seminggu lagi air ketapang. Jadi ikan bisa adaptasi di air apapun gitu. Nah, kalau pas lagi pameran seperti ini, biasanya saya kasih air bening. Jadi biar orang ngurusnya atau melihatnya tuh bayar lebih enak gitu, jelas warnanya. Lebih bagus dan lebih kelihatan. Nah, Kalau yang banyak diminati sama pembeli yang mana? beli kalau sekarang masih naik Avatar ya, cuman Avatar yang gold, yang gold kayak gini juga. Yang ini, yang 500.000. Lurin masih tetap aja minatnya terus sama dia main sekarang yang apa namanya yellow itu seperti yellow fancy, Ini ya? yellow mana itu banyak yang lagi rame juga sekarang. Sama warna gold juga. Boleh lihat nggak ikan? Boleh Oh ini sama kayak ini ya? ya. Lurin. Ini kenapa nggak dikasih makan? Udah pagi siang malam kalau saya ya, tapi yang lain ada juga yang kali dulu banyak kali juga. Ini ikannya nggak takut kegendutan? Kan dikasih makan sehari 3 kali. Itu dia, makanya kita kadang kalau makan tuh kita lepas cupnya ya, dia jadi ada kalau ada orang dia bisa BAB lah jadi gitu. Oh gitu. Itu untuk indikasi tinggalan juga gitu. Oh gitu. Untuk penggantian airnya berapa hari sekali? Kalau saya biasanya 3 kali sehari. Abang udah lama jualan Ya lumayan ikan cupang? lumayan Lumayan. Berapa lama itu? baru 3 tahunan. 3 tahunan. Untuk di rumah jualan ya? Atau cuma di sini aja di bazar? Di rumah jualan juga, cuman biasanya saya online gitu. Oh, Online aja, cuman kalau lapar di sini ada, di pantai ada juga.
Kalau untuk sehari-harinya apa? Untuk jualan ikan aja atau ada pekerjaannya? Ada produk yang lain juga tuh. Apa itu pekerjaannya? Kayak karyawan swasta sih. Oh gitu, jadi ini mas sampingan aja ya? Hobi sih, bukan sampingan. Oh lebih Iya. hobi. Ya, kayak Hobi hobi. yang menghasilkan gitu ya? Dalam ini kan ketemu anak-anak yang lain yang bidang lain atau ya teman-teman yang jadi kasih gitu. Hobi sih. Lebih ke hobi tapi menghasilkan ya. Dan ikannya juga bagus-bagus ya. Iya. Kalau boleh tahu omsetnya itu berapa yang didapat untuk per hari? Per hari ya. Kalau per hari kita kan mau tentatif ya, nggak terlalu biasa. Oh gini jalan pasti sih kalau misalnya saya buka. Tapi yang lain nggak tahu ya. Kalau saya buka itu bisa di angka 500 sampai 1 juta aja tuh. Mantap. Bisa masuk. Hari. Berarti 1 juta kurang lebih 25, 30. Ya kurang lebih gitu. Kalau yang jual ya, teman-teman kan yang lain nggak tahu kan. Ya kita harga beda-beda gitu. Pemasarannya pun mungkin caranya beda-beda gitu. Kalau boleh tahu untuk yang jual online sama toko online-nya apa? Saya di IG ada Anong Topan. Anong Topan. Sama di Tokopedia sih. Di Tokopedia. Ada nomor teleponnya? Ada, bisa WhatsApp juga boleh. Jadi guys, kalau misalnya kalian mau cari ikan cupang di sini ada Kang Anong Topan ya, bisa cari di IG ataupun di Tokopedia juga ada. Di situ udah ada tertera nomor teleponnya dan rank harganya itu dari 50.000 sampai 500.000 guys. Dan ikannya bagus-bagus banget. Baik Kang, terima kasih atas waktunya ya. Dan maaf sudah mengganggu waktunya akan juga istirahat ya. Tadi lagi ngobrol ya, dateng karena semoga aja jualannya rame dan banyak yang beli dan banyak rezekinya. Ya, masih ya. Tadi kan kita udah nanya nih ke toko sebelah, kita coba tanya ke toko satunya lagi ya. Dengan Bapak siapa ini Mas? Babe Dolai. Babe Dolai. Iya. Aku Tia dari Facebook Channel. Oh, gitu. Ya, aku boleh tanya-tanya. Boleh. Bapak di sini jualan ini ikan apa? Saya jualnya aksesoris saya. Kebetulan kita buat apa? Perlengkapan ikannya itu kayak soliter, buat selfie sama akuariumnya. Tapi kita bahan dasarnya akrilik. Oh, bahan dasarnya. Akrilik. Oh, jadi bukan jualan ikannya ya? Enggak. Oh, gitu. Aku boleh lihat satu contohnya. Di sini Bapak Dolai itu tidak menjual ikan, tapi menjual perlengkapan untuk ikan hias. Itu salah satunya beliau menjual soliter. Bapak maaf ini harganya berapa? Ini biasanya kita kasih 2 versi harga. Kalau buat lapak kita hargain beda, tapi kalau buat umum misalkan contohnya gini, saya jual kalau misalkan di Tokopedia ini jatuhnya mungkin sekitar 45-an. 45.000. Tapi kalau misalkan dia ke pelapak dia akan mau nyari selisih lagi, kita kasih itu bisa maksimal cuma 35.000 tergantung dia ngambil berapanya. Kalau misalkan agak banyak mungkin di bawah 35.000 kita kasih. Kalau misalnya ngambilnya banyak, harganya lebih murah. Iya, Kalau tapi yang pasti tetap bisa. yang 45. Tergantung. Jadi kalau emang makin besar barangnya gitu biasa selisihnya agak banyak. Kayak misalkan ini kan 4 ruang nih, dia pasti akan selisihnya lebih besar. Kalau ini kan cuma 1 ruang. Ini ada 2 ruang. Ini 2 ruang ini, tapi dia bending ya, belakangnya warna. Dan kelebihan kita adalah standar kita yang bening ini sekapnya ada 2 Pak. Ya, beningnya ini mati. Ya sedangkan yang putihnya ini bisa lepas ini, bisa naik. Jadi kalau jenis cupang itu kan bisa ngedok nanti bisa turunin kan gitu. Ini kalau boleh tahu rank harganya berapa? Range-nya itu sih sebenarnya kita ada mulai dari 1 ruang sampai biasanya umumnya orang sampai 6 ruang. Berapa itu harganya? Kalau yang 6 ruang itu paling sekitar bisa 190-an, 160-an, 150-an kan gitu kan. Tapi kemarin kita juga 5 custom lah ya. 5 custom kemarin bikin sampai 8 ruang. 8 ruang jadi sekitar standar kita 10 kali 10 tinggi 15, jadinya
panjangnya 80 cm. Jadi guys, di sini itu Pak Daula itu menjualnya solar seri dari yang ukuran 1 ruang sampai 8 ruang, dan untuk harganya itu beda-beda ya, dari harga 45.000 sampai 165.000 ya. Bapak selain jual di sini, jualnya di mana aja? Saya di BKT. BKT juga. Terus cuman kadang-kadang komunitas kayak contohnya misalkan yang dari Kemayoran, Bekasi juga kadang-kadang order kita by WA. Oh gitu, ordernya Ya. bisa by WA ya. Ah. Promosi di Tokopedia, di Iya. Bukalapak ya? Iya, enggak, kita nggak di Bukalapak, di Tokopedia aja. Tokopedia aja. Ya, terus paling di IG, cuman saya jarang monitor IG juga ya. Lebih enak ya di Iya, WhatsApp. lebih nyaman sih. Cuman tadi revisi kalau yang 1 ruang itu kan harganya sih bener mulai dari 20. Kalau ini kan karena ukurannya agak besar aja. Jadi tergantung ukuran ya. Kita juga terima custom. Jadi kalau custom itu kan jadi kita lihat tingkat kesulitannya aja juga. Oh, boleh tahu kalau misalnya ada customer yang mau order itu ke Bapak, kontaknya boleh dibagikan ke teman-teman, nomor WhatsApp? Boleh. Saya di Babe Dolai, Babe_Dolai di nomor 0816 135 7971. Itu nomor. Guys, kalau misalnya kalian membutuhkan peralatan untuk ikan hias, bisa menghubungi beliau ya. Dan untuk harganya bisa disesuaikan, oke? Masih Pak ya, masih Pak ya. Masih ya, lihat dulu yang lain Pak. Oh iya. Ini biasa cewek. Ya. Oh, luar biasa. Saya Barok. Saya Barok kebetulan juga menjadi bagian yang ada di Pelapak sini bersama teman-teman, ingin mendorong, memotivasi supaya masyarakat ini lebih mencintai kelestarian alam. Salah satunya adalah memancing minat mereka untuk memiliki ikan hias dengan harga-harga yang pas di kantong, kemudian juga berkualitas. Ini untuk yang di sini flash kill semuanya, mulai dari ikan cupang berbagai macam, ada dumbo air dan lain-lain, berbagai macam jenis, ini serba 50.000. Itu. Saya bervariasi ya. Artinya ada yang mulai dari bahanan, kemudian ada size-nya juga sudah lumayan, warnanya sudah pecah juga ada, dan memang bervariatif. Gitu. Macam-macam lah kondisinya. Tapi memang kalau dilihat ya, kalau dilihat ini kan dumbo air nih. Dumbo air. Ini flash steel 50.000. Size-nya aja sudah yang M plus mendekati M, bahkan ada yang M plus, bukan M in lagi. Kalau normalnya berapa ini? Bervariatif ya, karena memang kita tahu untuk jenis ikan cupang hias itu nggak ada harga yang memang ada batasan, karena memang ini berbicara terkait dengan hobi. Kemarin kan kalau teman-teman lihat ada juga salah satu ya, kita sebut saja Libeta yang mampu menjual dengan angka fantasi 100 juta rupiah. Oh my god! Wow! Nah, satu ikan jenis blue rib, dia female. Nah, makanya ketika orang berbicara soal hobi, maka dia nggak ada nilai batasan. Jadi jangan pernah membandingkan. Contoh gini, ada orang bilang, kok saya beli cupang harganya mahal, ya. Kemudian ada teman beli cupang harganya murah, gitu. Padahal jenisnya sama. Nah, ini yang membedakan. Nah, kalau orang sudah memahami cupang hias, memang yang pertama tentu ada beberapa karakter ikan dan juga kriteria ikan yang memang menjadi nilai tambah jual ikan sehingga dia mulai mempunyai angka yang cukup fantastis. Contoh, kalau ikan yang sudah komplit itu artinya memang dia peserta kontes, juara kontes ikan itu, kemudian ada dari F1-nya, F2-nya, maka itu mempunyai nilai karena memang dia bahan daripada komplit. Kalau untuk kontes itu persyaratannya apa aja dan size-nya berapa? Ya, jadi gini, sederhananya, kalau untuk kontes, kalau kita punya uang, siapapun itu bisa ikut kontes. Bebas ya? Bebas. Nah, tapi yang jadi masalah, satu, ikan cupasnya masuk nggak kriteria tersebut? Yang pertama, ada dua kontes. Yang pertama ada standar ABC, kedua ada standar SNI. Tentu dua-duanya mempunyai klasifikasi yang berbeda. Nah, saat ini yang sedang naik adalah IBC. Ya, internasional beta kongres, kan seperti itu. Ini yang memang lagi leading. Karena kalau nggak salah besok saja itu ada kontes di Kelapa Gading. Bahkan Di mana itu? di Kelapa Gadingnya itu kalau saya nggak salah di salah satu mall Kelapa Gading. Besok itu tanggal 23, 24 itu ada. Nanti bisa lebih jelasnya, nanti saya kirim flyernya.
ya. Iya, bisa. Supaya nanti Betul. kita bisa datang ke sana ya untuk mengikuti acaranya. Betul. Nanti datang aja karena memang banyak pecinta Jepang itu yang berawal gini. Dia awalnya hobi, dia hobi biasa, ya kan, hobi, dia miara, tertarik, tiba-tiba tanpa disadari akhirnya dia nge-breed. Dia nge-breed justru itu dari tadinya itu sekedar hobi menjadi bisnis. Jadi itu kondisinya seperti itu, dan menghasilkan. Gitu. Makanya tadi kalau dibilang, kok alat ikan cupang ini berapa sih? Gitu, mahal sih. Sebetulnya kalau bicara hobi nggak ada yang mahal, hampir sama lah kayak perempuan lah. Perempuan kalau udah bicara hobi, ya kan orang nggak akan habis pikir dia beli alat makeup kok harga nilainya lumayan luar biasa kan seperti itu. Aku tertarik sama ikan yang warnanya ungu. Boleh lihat nggak? Boleh. Ini HM dia. HM dia hampir seperti lavender, ya. Tapi ini dia mutasinya agak berbeda ya. Kalau ini kan dia Gimana itu cara mutasinya? ya, ikan itu kan bermutasi ya. Ada ikan tuh bermutasi. Contoh, ini ikan crossbreedan gitu ya. Dia di crossbreed. Tapi indukannya contoh dia entah grizzle, kemudian juga untuk menghasilkan lavender gitu kan. Nah, kemudian setelah itu dia breed, ikan itu macam-macam. Genetiknya itu 60% ada yang ikut ke indukan perempuan, kemudian 40% ada yang ikut ke laki-laki. Nah, kemudian ya kalau teman-teman nanti lihat soal ikan ini, ya ikan, dia ada yang mutasinya perfect, tapi ada juga yang mutasinya nggak perfect. Ada juga kalau kita sebut, kalau teman-teman paham soal AOC ya. AOC itu adalah ikan crossbreedan yang genetiknya unik. Dia punya kelas tersendiri khusus AOC. Berbeda dia. Dia hasil crossbreedan persilangan, tapi justru dia menonjol karakter warnanya gitu loh. Jadi sehingga kadang-kadang ketika orang itu nge-breed, ya dia itu mencari AOC gitu. Kalau ikan yang ini Ini CT dia, frontal. Ini frontal. style. Ini harganya sama 5. Ini flash deal. Ini semua yang ada di sini, ikan-ikan jenis frontal, HM, semuanya ini flash deal hanya 50.000. Untuk hari ini. Untuk hari saja, ini. Untuk hari ini semua 50.000. Nah, tapi nanti untuk besok kita akan terus lakukan yang namanya promo-promo setiap minggunya. Untuk menarik. Betul, untuk menarik minat pengunjung seperti itu. Kalau ini yang di sini kan ada koi, ada galaksi, koi galaksi, kemudian juga ini ada Dumbo Air, ada FCCP, ada Blue Rim. Nah, ini juga multi. Ini ada multi, kemudian ada samurai, banyak bervariasi lah. Kalau Ikan-ikan boleh sini tahu bervariasi. planning kedepannya itu acara yang di bazar ini apa? Ya, kita ke depan, kita akan direct ini, kita akan treat supaya menarik minat masyarakat. Tentunya satu adalah tentang promo-promo tadi yang menarik minat daripada masyarakat. Makanya nanti kita akan melalui sosial media ataupun nanti kita minta bantuan daripada YouTuber dan lain-lain. Penggiat media sosial untuk mempromosikan. Intinya adalah satu. Ini kan kita ingin bagaimana supaya ikan hias ini bisa diterima seluruh masyarakat. Banyak orang berpikir, oh ikan hias itu kayaknya susah loh ngerawatnya. Tapi dengan edukasi yang tepat, mereka memahami bahwasanya ngerawat ikan hias itu nggak terlalu sulit. Gitu. Asal dia punya kemauan aja, sebetulnya fine-fine aja, bisa-bisa aja gitu. Termasuk aku juga masih merasa kesulitan Cius. buat merawat ikan cupang. Kesulitannya di mana? Mungkin karena baru, jadi aku belum bisa memahami cara merawat yang baik itu apa. Jadi kemarin itu aku dapat ikan cupang 3 dan Jenisnya? jenisnya red koi. Oh, red koi. Iya, baru 3 hari tapi udah mati. Ya, Nggak memang tahu itu kenapa. gini, ada 3 faktor ya yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kondisi air, yang itu paling utama. Kemudian pakan, ya, pakan. Kemudian yang ketiga faktor cuaca. Nah, ini 3 hal ini yang mempengaruhi kondisi ikan. Kalau kita pakai toples ini lebih bagus. Kenapa? Dia tidak menyerap langsung dibandingkan dengan soliter kaca. Kalau toplesnya kalau ini kan plastik ya Plastik. toplesnya. Kalau misalnya yang kaca, Yang kaca itu dia lebih gini, kalau suhunya di luar itu panas, maka itu akan langsung berpengaruh di dalam. Dia akan ikut naik suhunya. Kalau seandainya suhunya dingin, maka airnya itu langsung akan dingin. Kenapa? Karena kalau kaca itu dia menyerap cuaca lah, kondisi lah, dia langsung menyerap. Tapi kalau dengan toples
Nah, dia tidak menyerap, jadi kondisi di dalam itu tetap stabil. Nah, makanya tadi yang kita bilang, yang pertama pH air itu harus dijaga. pH air itu idealnya range-nya itu antara 5,2 sampai dengan 6,2. Bisa dicek di pH meter yang digital. Nah, itu range yang ideal. Untuk ikan-ikan yang luar negeri nih, beda dengan ikan-ikan yang karakternya dia karakternya fight lah. Seperti kayak modelnya Black Series dan lain-lain, dia memang itu idealnya 7 lah, karena memang kondisi ikan karakternya berbeda-beda. Berarti tempat juga mempengaruhi, Tempat mempengaruhi. ya, sama cuaca Betul, juga cuaca. ya. Yang paling penting pH pakan. air dan pakannya Pakan, juga, ya. pakan sangat mempengaruhi. Kalau ikannya digunakan pakannya itu adalah jentik, kemudian juga kutu air, kemudian pakan hidup lah, itu bagus. Tapi harus hati-hati dalam memberikannya. Satu, yang pertama adalah dilihat dulu kebersihannya, bersih atau enggak. Nah, kalau memang sudah bersih, ukurannya. Jangan sampai ikan ini juga overload, dikasihnya itu ya nggak sesuai dengan takaran gitu. Yang bagus itu untuk ikan makan itu sehari berapa kali? Kalau saya jujur aja, saya itu biasanya pakai jentik ya. Untuk jentik itu saya itu kasih makan ikan. Kalau untuk ikan bahanan yang kita lagi up size-nya, itu biasanya menggunakan jentik. Sekali saya kasih makan tuh saya hitung maksimal saya 10. Saya 3 kali sehari. Satu ikan. 10 jentik Ya, untuk usia 3 bulanan. 3 bulanan. Supaya apa? Supaya dia tetap size-nya tuh cepet up gitu. Jadi dia nggak over, kan punya takaran gitu. Dan ngasih makannya juga pagi, siang, sore lah. Jangan Jadi ada kadang-kadang. jam-jamnya ya, Ya. kayak orang minum obat ya sehari 3 Kan kali. sebetulnya gini, kalau untuk ikan itu hampir sama dengan manusia. Kalau kita makan teratur, ikan juga harus makan teratur. Tuh, seperti itulah. Terima kasih banyak atas Sama-sama, penjelasan sama-sama. dan informasinya tentang ikan. Semoga masyarakat di luar sana bisa mendapatkan informasi dan manfaat yang sudah dijelaskan oleh Akang tersebut ya. Dan jangan lupa mampir di bazar di ikan hias, yaitu adanya di Pasar Gembrong Baru, Jakarta Timur ya guys ya. Itu penangkapan ikan yang bagus. Terima kasih. Sukses selalu buat kita semua. Amin. Makasih ya Kang. Kang. Kalau saya harus senyum dulu ya kan. Aku Tia dari Pensiun Channel. Aku boleh berkenalan sama Kang, namanya siapa? Oh boleh, saya juga Cugem. Oh, Iya. Kang Yuga. Cugem, Cugem. Artinya apa itu? Cugem gembira. Oh, Cugem gembira. Tapi luar biasa ya, ketawa dulu. Kalau di sini, Akang posisinya apa jualan aja atau tergabung dalam panitia? Saya kebetulan terlepas dari kepanitiaan, tapi memang dibutuhkan. Gitu. Jadi kan kadang-kadang bingung juga kan? Terlepas tapi dibutuhkan. Yes, benar. Terlepas tapi dibutuhkan, bingung kan? Kalau terlepas tapi saya juga bingung ya. Jadi kalau antara bercerai tapi belum dapat surat cerai gitu ya? Nah itu dia, kalau kita bercerai belum dapat surat cerai namanya dikebiri. Akang, aku mau tanya dong, kan tadi aku udah ngeliat beberapa ikan yang ada di sini. Kan size-nya itu besar-besar. Nah, kalau yang ini kan size-nya kecil tuh. Ini namanya ikan apa? Ini gapi, Ikan gapi. gapi. Imut sekali, kecil kayak aku. Sangat imut. Iya, luar biasa loh. Iya banget. Jadi gapi ini memang jenisnya banyak. Kita sebut bahasa Indonesia gepi. Ya, tapi kita dengan lafal yang benar atau gapi. Pengen lihat dong warna-warnanya. Warnanya apa aja ini? Ini metal blue. Metallic blue. Lalu itu Red dragon. Ini butterfly. oh, cantik sekali warnanya. Iya, kayak kupu-kupu. Ya Iya. kan? Untuk bestsellernya. Bestseller gapi ini untuk ekspor di Indonesia adalah nomor 2. Ekspor Di ekspor dari Indonesia kedua. nomor 2. Wow. Nomor satunya apa? Nah, nomor satunya kita patut berbangga, nomor satunya itu adalah ikan koi dari Blitar dan dari Sukabumi. Blitar sama Sukabumi.
Jadi orang Indonesia itu perlu berbangga hati dan harus membanggakan hasil dari Indonesia sendiri. Benar. Dan sangat membanggakan di negeri orang, yaitu ikan koi. Kalau boleh tahu, abang berkecimpung di dunia perikanan ikan hias ya, itu sudah berapa lama? Kalau saya sekarang umur di 40, berarti dari saya umur 6 SD. Dari 6 SD? 6 tahun lah ya. Berarti 13 tahun sebelum aku lahir ya? 15 tahun bisa juga, masih dia plasma berarti. Memang gitu kalau sama saya ngobrolnya harus ketawa, namanya juga cugem. Jepang Gembira. Ya. Berarti harus gembira ya? Ya. Mungkin karena kenapa? Tapi kalau kebanyakan kita bergembira dan kita tersenyum dan ketawa, gila. Ya benar. Jadi kita jangan senyum-senyum sendiri, itu nggak boleh ya? Karena takut kita kehilangan. Ya, kalau boleh tahu, ini ekspor impor ya, itu berapa ton atau berapa big atau apa itu dalam dunia Kalau untuk perikanan? ikan itu kan kita main ekor ya, Ekspor. per ekor. Jadi bukan ekornya doang loh. Oke. Tapi satu hol ikan ya. Satu ikan Iya. ya? Oke, siap. Jadi tergantung dari buyer atau pembeli. Pembeli mau berapa, tinggal kesepakatan dengan penjual. Itu ada di Jakarta itu ada transfernya lagi. Ada satu JBG, Jotiat Majaya, ada lagi Om Hermanus, ada lagi Om Heru. Untuk khusus ikan-ikan hias. Ikan hias yang diekspor. Benar, melalui transhipper. Di Indonesia punya nasional transhipper ya orang-orang itu. Lalu datang ke negara yang dituju, mereka punya receivernya di sananya juga. Yang menerima dari Indonesia. Ya. Hanya saat ini kendalanya adalah di pandemi ini mereka menyediakan jasa transportasinya hanya 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. 1 kali. Itu berapa ekor yang diekspor? Kan satu pun bisa. Kalau memang harganya sama. Kira-kira harganya berapa itu? Kalau boleh tahu. Gapi ini ada yang dari Rp5.000 sampai dengan ratusan juta ini ada. Satu ekor gapi yang kecil Satu ini ekor. harganya 5.000 sampai ratusan juta. Ya. Biarpun misalnya ada buyer yang dari luar pengen ikan gapi dari Indonesia, satu pun harus dikirim. Ya. Itu menggunakan pengirimannya pakai jasa pengiriman apa? Transhipper Indonesia. Yang tadi saya bilang 3 orang itu. Dan itu dia bermain dengan mata uang dolar karena mata uang internasional yang diterima di setiap negara. Nah, di situasi yang pandemi seperti ini, apakah omset masih menurun atau tetap stabil atau makin naik? Karena yang aku lihat sekarang itu banyak sekali orang-orang yang mengkoleksi ikan ya, entah itu berbagai macam ikan hias ya, tapi mereka itu banyak sekali menyukai ikan karena untuk menghibur diri di tengah situasi yang pandemi ini. Nah, untuk akang sendiri itu melihat omset dari para penjual ikan itu bagaimana? Apakah ada kenaikan atau penurunan atau tetap stabil? Oke, untuk pandemi ini kan plus minus, ya plus minus. Minusnya kita mengalami perubahan tatanan kultur, budaya, dan bermasyarakat. Plusnya dari hobi-hobi ini menghasilkan pundi-pundi yang tadinya kita hanya sedikit menjadi lebih besar. Ya. Makanya sekarang orang banyak dan ingin berkesempatan berkecimpung di dunia ikan hias. Yang tadi Sis bilang bahwa ikan hias itu untuk apa? Menghibur diri. Karena kita nggak bisa dong ke bioskop sekarang, takut, ya kan? Mau kemana-mana takut. Nah, ini ikan hias ini bisa lebih membuat kita merefresh diri. Sambil menghasilkan ya. Benar, hanya memang ada beberapa kriteria yang kita harus penuhi untuk kualitas ekspor. Jangan sampai dong kita malu-malu negara kita sendiri kan? Itu kriterianya apa saja sih biar kita bisa diterima ikannya di luar Satu, sana? dari bentuk badan. Yang seperti apa tuh bentuknya? Bentuk badan seperti gapi ini. Ya. Nah, ini kepala-kepalanya kepala pelor. Dia jadi tidak ada yang disebut camel head. Apa itu?
kepala unta. Dia naku balik ke depan. Kedua, dari warna yang dihasilkan jenis-jenis ikan tersebut. Ketiga, dari kombinasi warna juga. Keempat, keseimbangan warna kanan kiri. Kelima, nah ini dia nih, kelima yang penting. Ketika ikan show atau berenang. Jadi dilihat Dilihat semua. bagaimana dia contohnya ketika berenang, Iya. bentuk-bentuknya, variasi warnanya juga, beserta ukurannya. Setelah memenuhi kriteria tersebut, baru bisa diekspor keluar. Kalau misalnya ikannya ada yang robek, misalnya bisa nggak sih kalau apa sih namanya ini sayap ya, sayap ikan atau apa? Fin. Ya kita sebutnya sirip. Ya sirip itu ada bisa robek nggak sih? Sedangkan dia kan hanya mainnya di air. Itu kenapa bisa robeknya? Satu, karena pergesekan dengan tempat atau bejananya. Kedua, karena akibat parasit. Ya, Oh, di dalam air juga bisa. bisa karena disebabkan oleh makanan-makanan alami atau makanan pakan-pakan buatan yang tidak mereka makan, akhirnya mengendap menjadi amonia di bawah. Dari amonia itu akan terjadi pembusukan. Nah, di pembusukan itu parasit-parasit timbul. Nanti makan sirip-sirip ikannya. Atau dari pakan hidup yang tidak dibersihkan dengan maksimal, timbul juga parasitnya. Parasit untuk laki-laki. Luar biasa. Wow. Ya ini dia, tapi di ikan hias ini ya kita dari mata itu kan orang sering bilang jendela dunia ya. Ya. Makanya ketika kita melihat ikan, kita senang, itu akan menunjukkan hati. Kan? Tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih, kita bisa dapat, kita bisa merawat. Bisa merelaksasikan diri kita ya. Dan itu harganya juga murah. Murah, ada yang mahal, 5.000 saja. ada yang 5.000. Ada yang 500.000, ada yang 100 juta, tergantung variasi dan juga sama jenis ikannya ya. Aku mau tanya nih untuk harapan kedepannya buat para pedagang-pedagang ikan hias dan khususnya ya keanekaragaman hayati di Indonesia itu salah satunya kan ikan ya. Harapan bagi Akang untuk Indonesia dan para penjual ikan hias itu seperti apa? Kalau harapan saya ke depan cuma satu, Apa? penjual ikan itu jangan terlalu maju. Kenapa nggak boleh maju? Karena kalau terlalu maju, kalau kejualannya di pinggir jalan bisa ketabrak. Iya. Gitu. Berarti harus mundur dulu. Harus mundur dulu. Iya, Tapi iya. itu intermezzo ya. Jadi harapan ke depannya tetap para pecinta ikan hias, para peternak atau petani, para penjual ikut dan turut serta membangun ikan atau membentuk ikan yang sangat-sangat berkualitas. Karena ikan yang berkualitas itu dihasilkan melalui cross breeding, bukan inbreeding atau line breeding. Cross breeding. Kita harus, karena semua bahan alami atau indukan-indukan ikan atau binatang-binatang yang lain di Indonesia tempatnya. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Maka dari itu kita harus menjaga sama-sama, dan yang terpenting juga jangan terlalu ke depan kalau jualan. Tetap ya. Jaga jarak biar aman ya. Makasih banyak atas waktunya dan udah ngasih aku informasi ke teman-teman juga tentang variasi ikan yang ada di sini dan ekspor-impornya juga. Maaf sudah mengganggu waktunya dan semoga acaranya berjalan lancar, banyak pengunjung yang datang dan banyak rezeki para pedagang yang ada di bazar ini. Semoga kita bisa berjumpa. Oke, pokoknya selalu dengan Yuda cukup. Oke, makasih teman-teman dan jangan lupa like dan subscribe Pentium channel Rio ya. Ditunggu kedatangannya di like dan jempolnya. Oke, dadah.